Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Iwan Sepriadi dalam program Dokter Anda. Seperti biasa, Dokter Anda akan hadir bersama Anda untuk menemani seputar kesehatan. Dan kali ini kita akan bicara soal problematika kesehatan. Seperti biasa juga, di sebelah saya sudah ada dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Dokter Eli. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Apa kabarnya? Baik. Kelihatannya makin cantik aja nih. Apa rahasianya, Dok? Aduh, Apa terima ya? kasih. Apa ya? Di sebelah Dokter Eli juga ada Pak Sugi. Pak Sugi, apa kabar? Baik. Seperti biasa dokter Anda ditemani oleh Pak Sugi gitu ya. Pak Sugi dan juga Dokter Eli, kalau kita bicara soal problematika kesehatan di Indonesia, sepertinya akan ada titik terang karena nampaknya pemerintahan saat ini ada menteri baru begitu, menteri kesehatan baru yaitu Dokter Terawan gitu. Kalau kita bicara soal titik baru, tentunya problematika ini kita harapkan akan semakin menipis begitu. Kalau kita bicara, coba saya akan tanya ke Pak Sugi terlebih dahulu. Pak Sugi, yang Anda tangkap sebetulnya permasalahan ataupun problematika kesehatan yang ada di Indonesia ini apa saja sih? Sebetulnya kalau kita bicara problem kesehatan di Indonesia, ini sekarang cukup banyak hal yang bisa kita bicarakan, bisa kita diskusikan. Karena kebetulan memang kita di klinik CMI adalah klinik yang menggabungkan dua keilmuan, medis konvensional dengan pengobatan timur. Dan kami merasakan bahwa ada banyak hal yang seharusnya itu bisa memberikan peluang kesehatan buat masyarakat lebih, memberikan peluang kesembuhan buat pasien lebih baik, tetapi ada banyak hal yang seolah-olah itu menghambat. Gitu ya. Nah, karena ya itu seperti yang pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu, bahwa di Indonesia ini kategori pengobatan tuh dibagi dua, pengobatan konvensional sama pengobatan herbal. Gitu. Nah, itu yang kalau buat saya quote in quote menjadi suatu pertanyaan gitu. Kan di CMI kita mengusung buku yang ditulis oleh Ibnu Sina, yang mana Ibnu Sina itu adalah seorang dokter. Bahkan dia adalah bapak kedokteran modern gitu ya. Salah satu bapak kedokteran modern. Tetapi pada saat kita masuk ke Indonesia, ditanya apakah obat itu herbal? Padahal Ibnu Sina bukan bapak kedokteran herbal, tapi bapak kedokteran, gitu. Nah, itu buat saya orang awam, saya bukan dokter, gitu ya. Tetapi kok jadi begitu, gitu kan pertanyaan, gitu. Jadi masalahnya terkait tadi saya highlight adalah peluang daripada peluang pasien untuk bisa dapat kesembuhan. Peluang daripada kesembuhan itu sendiri. Tadi Pak Sugi sempat menyampaikan ada dua, yakni adalah konvensional dan juga modern begitu mungkin ya? Iya, modern dan dibagi, ada yang bilang modern dan herbal. Apakah kriteria itu memang betul-betul demikian atau ada hal yang kita nggak tahu ya saya sih lebih pilih kita nggak tahu ya daripada. Tapi kalau dari Ibnu Sina sendiri sebetulnya pernahkah mencoba untuk membagi kedua itu? Kalau di dalam buku The Canon of Medicine itu disampaikan bahwa beliau mencoba menggabungkan pengobatan yang sifatnya praktikal dengan yang sifatnya spekulatif. Ya, dan jadi memang dari tahun 900-an itu beliau udah tahu bahwa yang medis itu berdasarkan data yang dicoba, uji klinis dan lain-lain. Sementara ada pengobatan lain yang berdasarkan pengalaman. Gitu ya. Pengalaman. Contoh kayak di kita lah di Indonesia patah tulang. Ya kan yang benar dioperasi di gips gitu ya. Tapi ada istilah bengkel. Iya, ada bengkel tulang. Bengkel tulang. Operasi di gips setahun sembuh. Tapi ke bengkel tulang 2 minggu jalan kaki. Betul. Kan itu sebetulnya sebuah aset yang ada di Indonesia. Gitu. Nah, tapi di Indonesia enggak gitu. Ya, saya enggak menyalahkan siapa-siapa. Itu adalah situasi bukan problem mungkin. Ya, tetapi pada dasarnya hal tersebut sebenarnya bisa kita angkat untuk bisa memberikan peluang yang lebih baik untuk kesembuhan masyarakat dan juga ini bisa kita jual ke dunia internasional gitu, sebenarnya. Gitu. Berarti kalau kata lain adalah perkembangan metode kesehatan yang dilakukan di Indonesia ini tidak begitu pesat begitu. Apakah Dokter Eli punya pendapat lain gitu? Sebenarnya
Saya nyambung dari yang Pak Sugi, dari segi kedokteran sendiri atau dari dinas kesehatan sebenarnya kita punya Ditjen Pengobatan Tradisional. Nah, jadi memang pemerintah pun sudah melirik sebenarnya bahwa tidak cukup hanya dengan pengobatan medis konvensional. Apalagi melihat Indonesia kan banyak potensi seperti misalnya jamu contohnya. Selain pengobatan yang keterampilan, selain dengan ramuan herbal dan lainnya. Nah, jadi dengan adanya Ditjen Pengobatan Tradisional ini untuk mengakomodir, mengaturlah dengan berbagai Permenkes, bagaimana supaya bisa seiring sejalan dengan pengobatan konvensional. Sebenarnya juga sudah ada beberapa rumah sakit yang memiliki poliklinik khusus untuk pengobatan tradisional tersebut. Nah, menurut saya kedepannya diharapkan dengan dukungan pemerintah, mungkin birokrasi yang tidak terlalu berbelit-belit, semua pengobatan komplementer alternatif ini bisa makin maju. Kan tujuannya juga untuk kesembuhan dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Gitu. Jadi pada dasarnya sebetulnya ingin meningkatkan kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Jangan sampai kemudian pemerintah ini karena tidak begitu aware terhadap metode baru, ini jadi menekan dan tidak ada perkembangan dari kesehatan itu sendiri. Iya. Tentu kalau memang ada metode yang baik dan sudah terbukti, istilah kalau kita tadi dasar pengalaman itu mungkin maksudnya empiris. Jadi kita ada obat-obatan memang yang karena pengalaman ini diberikan pertama membaik, jadi secara pengalaman empiris itu kenapa enggak gitu. Yang penting selama pengobatan yang akan dipraktekkan itu mengikuti peraturan undang-undangan yang ada, dari perizinannya, pengurusan surat izin prakteknya, istilahnya seperti itu. Problematika tadi yang pertama adalah soal bagaimana peluang kesehatan itu sendiri atau katakanlah metode begitu. Nah, tadi Dr. Eli sempat mengatakan regulasi dan segala macamnya untuk meningkatkan bagaimana kemudian metode baru ini bisa berkembang. Apakah kemudian itu juga jadi masalah terkait dengan problematika di kesehatan Indonesia? Kalau dibilang apakah itu jadi masalah atau enggak, tergantung sudut pandang dari yang melihat juga sih, Mas Iwan ya. Karena yang bilang masalah udah pasti yang akan terganggu. Ya, kalau kita mungkin belajar sama tukang bakso di pinggir jalan, ya mereka jualan barengan sebelahan. Kemudian mereka akur, yang satu habis bihun tukeran bihun, satu habis bakso tukeran bakso. Nah, mungkin kalau di bisnis lain juga bisa seperti itu, maka bisa harmoni. Pada saat ada yang baru, itu adalah peluang. At the end tujuannya adalah untuk kesembuhan pasien. Masyarakat. Ya kan? Untuk kesehatan masyarakat. Bukan untuk memperkaya satu jenis manusia tertentu. Gitu. Ya, kalau memang itu yang dilihat, maka nggak akan ada masalah. Maka semua akan berlomba-lomba untuk bisa menyehatkan masyarakat. Kalau saya pernah baca di John Hopkins, kemudian di Royal College, mereka ambil komplementer yang dari negara-negara timur. Ada yang diambil dari India, ada yang diambil dari China, ada yang diambil dari Indonesia. Nah, sementara Indonesia kok malah terbalik gitu. Ya, padahal kita sama-sama tahu John Hopkins itu rumah sakit besar loh. Ya, juga di negara maju, yang mungkin lebih hebat dari kita, mungkin. Ya, karena saya juga nggak pernah ngebandingin apple to apple. Ya, tetapi di kita agak sedikit mungkin kalau mau dibilang tertinggal. Kalau mungkin agak sedikit pemandangannya lebih sempit, mungkin di kita pemandangannya lebih sempit. Jadi hanya spesifik kepada hal yang satu, ini udah bagus, jadi coba aja. Yang lain kalau ada yang datang baru, wah aneh, ini makhluk aneh, pinggirin. Nah, menurut saya pola pikir yang seperti itu harus kita singkirkan. Kalau ingin kesehatannya ataupun metodenya maju begitu. Betul. Kita mesti belajar sama industri otomotif, kita mesti belajar sama industri yang lain. Suka nggak suka bahwa industri kesehatan di Indonesia itu agak terbelakang dibandingin industri lain. Contoh, yang namanya ISO 9000. Itu di otomotif udah tahun 70-an, tahun 80-an udah ada. Di healthcare, rumah sakit pertama yang tersertifikasi ISO itu adalah tahun 99. Jadi ini artinya Dr. Eli, kalau misalkan banyak begitu masyarakat
tadi Pak Sugih sempat menyinggung, karena banyak sekali masyarakat yang malah memilih untuk metode ke luar negeri begitu ya, dibanding dengan Indonesia. Apa sebetulnya permasalahan yang dimiliki oleh tenaga medis Indonesia ataupun juga bahkan metode yang dimiliki oleh masyarakat ataupun dokter-dokter Indonesia? Sesaat lagi kita akan membahasnya, tetap bersama kami di Dokter Anda.